Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hendra. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz Dede ya untuk bagian kurikulum ya Pak. Tadi kan disampaikan bahwa untuk naiknya putra-putri kami itu ditentukan dua hal. Yang pertama hafalan Qur'annya, kedua sama nilainya. Kenaikan tingkat ya Pak Ustadz, betul nggak ya? Betul. Yang jadi pertanyaan saya, apabila ada hal-hal yang tidak memungkinkan untuk dari anak-anak kami sampai pada akhirnya tidak mampu untuk menyelesaikan hafalan tersebut tapi nilainya masih bisa masuk kategori, hal-hal tersebut yaitu mungkin waktu atau mungkin dia masih terlalu nervous sampai pada akhirnya dia tidak memenuhi syarat tersebut. Apakah dari sikap itu tidak bisa menjadi penilaian Pak Ustadz? Anak tersebut yang mungkin masih bisa punya semangat untuk mengejar ketertinggalan, atau mungkin dari sikapnya terhadap teman-temannya atau lainnya lah, seperti itu sih Pak Ustadz. Apakah itu bisa jadi penilaian tambahan supaya anak-anak kami itu tetap bisa melanjutkan ke tingkatan yang lebih dari sebelumnya? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika misalnya takdir Allah menentukan bahwa anak kami itu tidak sampai naik ke tingkat selanjutnya, apakah anak kami harus keluar dari sini atau gimana? Itu. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Abu. Tadi ada dua pertanyaan, ya. Apakah ada kebijaksanaan lain ya? Kalau misalkan tidak memenuhi standar kelulusan yang sudah tadi kita bahas. Yang pertama, apabila ya tidak atau mengalami gagal di 5 mapel diniyah dalam setahun. Yang pertama itu. Yang kedua adalah tidak lulus target hafalan. Ya. Yang di sini yang mana ada hal lain, misalkan anaknya berprestasi, ya, kemudian anaknya patuh pada peraturan, ya, tidak banyak pelanggaran di kesantrian, di kelas selalu aktif, namun qadarullah gitu, karena kemampuan yang Allah berikan seperti itu, ya. Di samping ada standar kelulusan umum, ya, mencakup seluruh santri, ya. Kami ada pertimbangan lain, ya, betul. Ya, ada pertimbangan lain, ya. Ada standar kelulusan minimum yang harus dicapai oleh seluruh santri. Tadi diturunkan dari target yang harus anak-anak santri itu capai, ya. Karena tadi dikuatkan dengan kondisi-kondisi dari akhlaknya bagus, ya, anaknya tidak bermasalah, itu bisa mendorong, itu bisa menjadikan pertimbangan lain. Si santri, ya, mendapatkan bantuan, mendapatkan pertimbangan lain ketika ada masalah, begitu. Mudah-mudahan ya santri-santri kita nih, ya, dari segi akhlaknya, ya, bisa menjadi lebih bagus tatkala mereka belajar di Pondok Tahfidz Al-Yusra ini. Ya, itu jadi ada pertimbangan Pak, insyaallah, ya, seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, maaf Pak. Oh ya, kalau tidak naik kelas, ya, apakah harus keluar begitu? Tidak harus Pak, tidak harus keluar, ya. Jadi tetap dibimbing di sini, ya. Tidak mengapa, ya. Yang lainnya sudah naik tingkat, dia tetap di semester 1 misalnya atau di kelas 1, ya, biar lebih dekat lagi dengan ustadznya, itu, ya. Biar lebih diulang lagi pelajarannya, begitu. Tidak mesti harus keluar. Tapi kalau misalkan keluar, ya, misalkan di tahun ajaran 2022-2023, ya, ketika kenaikan kelas dia tidak lulus, begitu, ya sudah, kami akan cabut anak kami, ya, melanjutkan di luar, ya. Apakah dengan rapot lulus atau tidak? Ya, kami berikan kemudahan, ya, bahwasanya di pondok kami tidak lulus. Tapi ketika dia mau melanjutkan di luar,
ya, melanjutkan di sekolah lain, ya kami akan dorong anaknya lulus, melanjutkan di luar. Begitu. Adapun di pondok kami tidak. Wallahu ta'ala alam. Itu saja, ya. Silakan. Saya ingin sedikit memberikan tambahan, ya. Abu dan Umu, tetap syafaat dan rahmah itu ada di sini, ya. Untuk anak-anak yang tadi taruhlah tidak mencapai target, apakah mungkin naik kelas? Mungkin. Ya, nanti ada standar minimal tapi rahasia, tapi kedengaran oleh banyak orang. Ada standar minimal di bawah targetan tadi yang mungkin dengan dia mencapai standar tersebut terus didukung dengan akhlak anak yang bagus atau prestasi lain yang dia miliki, bisa naik kelas. Biasanya yang tidak naik kelas itu memang anak-anak yang memang secara zohir kami lihat mungkin secara kemampuan bukan kemampuan menghafal Quran, terkadang memang karena anaknya taruhlah kurang semangat gitu loh, banyak melanggar, biasanya kayak gitu. Kemungkinannya biasanya kayak gitu. Kalau anaknya baik, soleh, ya dia hanya bisa 3 juz umpamanya, yang harusnya 5 juz, masih mungkin tuh naik kelas. Ya kemudian kalau qadarullah tidak naik, apakah ini takdir buruk gitu kan? Yang harus disedihkan. Ini insyaallah khair, baik ya. Abu tidak usah bersedih dan mohon nanti anandanya dimotivasi, dipahamkan bahwa naik kelas itu bagus loh. Dia sehingga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, ya, terus menjadi lebih baik lagi dengan masa belajar yang lebih lama. Berarti saat itu kau belum siap anak-anak, ya. Ya memang harus ngulang dia, kita sadari pokoknya orang tuanya dulu memang belum mempersiapkan baik-baik anaknya itu kan. Makanya nih Abu dan Umu nih yang hadir semua mohon ini karena tadi targetannya kan luar biasa tuh. Mohon nih dari sekarang anandanya dipersiapkan baik-baik, terutama bacaan Qur'annya. Terutama bacaan Qur'annya sehingga ketika masuk sini bisa langsung beradaptasi dengan cepat. Ya, menyesuaikan dengan KBM dan tahfiz yang ada di sini. Kuncinya kami beritahukan, kuncinya Al-Qur'an. Kuncinya bacaan Al-Qur'an. Insya Allah kalau bacaan Qur'annya sudah lancar, aman. Ya, adapun pengetahuan umum tidak menjadi hal yang kami anggap inti urgen di sini, tidak. Bahkan di bawah KKM pun bisa naik kelas. Ya, yang menjadi fokus kami tadi diniyah dan tahfiz. Tayyib, barakallahu fiik. Ya. Tafadhal Abu, mikrofon jal khol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sobri. Kebetulan di sini saya baru pertama kali memasukkan anak saya ke dalam pesantren karena baru anak pertama, Pak. Ustadz, ada yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz di bagian tahfidz ya. Tadi disampaikan bahwa untuk tingkat madrasah itu harus mampu memiliki target, harus mampu menyelesaikan 20 juz selama 3 tahun. Tapi tadi pemaparannya dalam satu semester atau satu angkatan itu 5 juz atau satu semester 2,5 juz. Itu bagaimana perhitungannya, Ustaz? Ana masih kurang paham mengenai itu. Kemudian yang kedua, bidang kesantrian kepada Ustadz Andi Hidayat. Di sana tadi Ustadz menyampaikan bahwa ada sanksi atau hukuman psikologis. Hukuman psikologis yang dimana poinnya adalah menaruh atau memasang di papan bentuk sanksi atau bagaimana? Saya kurang paham itu. Karena begini Ustadz, hubungan antara asatid dengan santri insya Allah sudah bisa diterapkan dan artinya ada aturan-aturannya di situ kan ya. Yang jadi pertanyaan dan masih menjadi abu-abu buat saya adalah Ustadz, ketika hubungan santri antara santri, kalau misal katakanlah anak yang melakukan pelanggaran itu kemudian dipasang di papan, apa itu tidak menjadi atau tidak dibully oleh teman-teman santri yang lain seperti itu Ustaz, sehingga membuat mental anak itu
menurun karena setiap waktu dia akan membaca, akan mengetahui itu teman-teman yang lainnya. Nah, itu yang saya tanyakan Ustaz. Afwan, jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Jadi penjelasan dari apa yang telah disampaikan terkait target tahfiz. Ya, secara umum targetnya setiap tahun, target per tahun di kelas 7 itu 5 juz, kelas 8 10 juz, kelas 9 5 juz. Jadi total ada 20 juz. Nah, kita bagi dari 1 tahun itu terdiri dari 2 semester. Nah, dan di sini ada yang terlupakan juga, bisa disinggung sih, yang karantina. Baik. Jadi kita bagi targetnya jadi 2 semester. Ketika target kelas 7 5 juz, semester pertama harus mencapai 2,5 juz. Semester kedua 2,5 juz. Kenapa kita bagi seperti ini? Karena di setiap semester, ini yang terlupakan tadi, kita adakan yang namanya karantina. Ketika santri tidak mencapai target semester, itu akan dikarantina dulu. Kurang lebih 2-3 hari saja. Sebelum mereka liburan ya, pulang ke rumah. Nah, seperti itu. Ini untuk meningkatkan semangat santri dan agar santri punya tanggung jawab terhadap target yang harus ditempuh. Nah, seperti itu. Anak kira udah jelas? Iya, secara keseluruhan kelas 8 5 juz. Kelas 8 10 juz, afwan, kelas 8 10 juz, kelas 9 5 juz. Iya, per semesternya kelas 8 5 juz. Nah, kenapa kita kasih 10 juz di kelas 8? Karena di sini mereka sudah beradaptasi dengan kurikulum tahfiz, sudah mulai dapat fil menghafal, dan memang di sini lagi semangatnya mereka. Lagi semangat menghafal. Seperti itu, Abu. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian untuk pertanyaan kedua terkait hukuman psikologis ya. Karena pakai istilah hukuman psikologis, jadi seakan-akan wah itu ya menjatuhkan mental. Taib. Untuk hukuman psikologis tadi diantaranya akan dipampang ya, dipapan sehingga menjadi pelajaran pada yang lain, itu tujuannya, dan agar anaknya jerak. Tentunya untuk kasus-kasus tertentu, bukan kasus-kasus yang akan menimbulkan bullying. Ini juga nih terkait bullying, ya. Bullying di setiap lembaga, bukan hanya di pesantren aja itu ada. Ya hanya saya beda-beda nanti. Ada ringan, ada berat, ada sedikit, ada banyak. Dan kita usahakan insya Allah di Mata-Hafiz Al-Isra tidak ada bullying. Kenapa? Karena musyrif, ustadz itu akan bersama mereka selama 24 jam. Jadi sangat kecil sekali kemungkinan mereka lantas ada kejadian kasus bullying. Mereka terpantau, ustadz-ustadz di Al-Isra itu tinggal di lingkungan Mahat, gak ada yang tinggal di luar. Jadi kita ini mengawasi mereka. Baik musyrifnya, ustadz, ini kelebihan Al-Yusra juga. Ustadz-ustadznya berada di lingkungan yang setiap saat mereka dapat memantau santri. Ada indikasi bullying, kita cegah. Apalagi terjadi bullying. Kalau terjadi, nanti ada penanganannya. Seperti apa? Taib. Jadi insya Allah, kalaupun nanti ada pengumuman ternyata ada mengarah ke bullying, itu langsung stop. Kemudian untuk tadi hukuman psikologis itu memang saat ini sih belum terjadi ya, belum terjadi. Ya, karena memang sekali lagi ya tahapan pengambilan hukuman yang akan kita ambil adalah hukuman kognitif atau edukatif. Itu mah jalan terakhir yang kita ambil. Ya, biasanya yang akan kita ambil untuk hukuman itu santri yang sudah melakukan hukuman berat yang memang dia akan dikeluarkan. Yang akan dikeluarkan baru kita tempel di situ. Ya, ada hukuman ringan kita akan secara prioritas mengambil ya sanksi-sanksi yang insya Allah
dalam rangka kemaslahatan, bukan malah menghancurkan santri, bukan. Ya, insya Allah kita fahami, ya, bagaimana psikologis anak-anak, ya, mental mereka supaya kuat, ya. Jadi insya Allah tidak sampai untuk supaya nanti kemudian anak ini jatuh mentalnya di hadapan teman-teman, tidak. Ya, jadi nanti hukumannya apa dulu, apa kesalahannya apa dulu, apakah layak di seperti itu kan kita lihat. Ya, apakah dia aib yang harus disembunyikan rapat-rapat gitu, atau yang memang suatu pelanggaran yang harus jadi pelajaran yang lain tapi tidak aib yang harus disembunyikan. Itu kita kaji. Ya, jadi tidak sekonyong-konyong saja semua pelanggaran ditempel, tidak. Bahkan kami pastikan itu belum pernah terjadi. Belum ada penerapan sanksi penempelan kesalahan pelanggaran sehingga anak-anak dibullying, ya, oleh temannya, tidak ada. Insyaallah taala. Ya. Abu Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena keterbatasan waktu mungkin kami cukupkan sampai di sini. Kalaupun memang ada pertanyaan lagi, mungkin kita lempar dari akhwat, dari ummahat. Ya, satu saja terakhir. Tafadhol Yahya anti mukabbir shaut. Bismillah. Kami ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan para asatidz. Yang saya tanyakan adalah anak saya akan masuk program Darul Ilmi. Darul Ilmi itu kan cuma 3 tahun. Padahal target di madrasah itu 20 juz. Anak saya masih 5 juz. Jadi gimana cara Mahat atau apakah Mahat punya program tersendiri gitu buat anaknya bisa sampai 30 juz gitu. Syukran, jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Nah, yang kami jelaskan tadi itu adalah target SMA yang memang outputnya dari madrasah kita gitu. Jadi mereka melanjutkan jenjang ke Mahat Ali. Untuk input dari luar atau santri yang baru masuk dan langsung menuju ke Darul Ilmi atau SMA, itu akan mempunyai target setara dengan target madrasah, target minimal. Jadi madrasah 3 tahun dapat 20 juz, begitupun dengan Darul Ilmi ketika mereka langsung melanjutkan ke SMA. Masuk ke SMA langsung mereka dituntut untuk menghafal 20 juz minimal. Itu minimalnya. Dan tidak menutup kemungkinan mereka bisa menyelesaikan hafalan. Karena yang ada saat ini alhamdulillah sudah ada beberapa santri yang memang mereka melewati target. Pencapaian target mereka ada yang sudah 10 juz malah. 10 juz, 8 juz, alhamdulillah. Tidak menutup kemungkinan bisa menyelesaikan hafalan lebih cepat daripada target yang telah kita tentukan. Barakallahu fikum.